touring motor tuh buang-buang waktu, kurang sehat. Ini saya bantah ya, saya kurang setuju sih kalau ini. Dia tuh jadi es soalnya. Udah segini aja. Jadi es nih sisanya. Harusnya ntar masuk di freezer lagi. Karena kalau udah dibuka gini, nggak nyampe seminggu, baunya udah nggak enak nih. Enak banget. Ya, kali ini syutingnya malam. Biasanya kan agak pagi nih. Halo semuanya, selamat datang di channel Ali Villa. Malam ini saya nggak mau panjang lebar bahas apa. Kemarin itu sempat ada masukan. Cuman ini yang saya harapkan ya, dia cuman asal ngomong waktu itu. Ini teman pergoesan sih yang ngomong. Cuman ini mau saya sampaikan buat semuanya, biar semuanya tuh tahu. Saya kan juga senang touring nih. Saya senang touring. Bahkan saya touring motor ya, touring motor itu dari tahun 2000 berapa ya? 2000 pokoknya di bawah 2020 sih, sebelum zaman YouTube saya. Oke. Saya dapat masukan agak kurang enak sebenarnya waktu itu ngomongnya gitu ya. Wah, touring motor tuh buang-buang waktu, kurang sehat, kesehatan goes. Oke. Ini satu kalimat yang sebenarnya menarik juga kalau gue dibahas ya. Mau kita jabarin, tapi nggak usah panjang-panjang banget. Based on Mbah Google juga. Saya nyebutnya masih Mbah, pakai Mbah Google. Meskipun udah ada AI juga ya definisinya itu. Oke, yang pertama, touring itu kurang sehat. Kurang sehat yang kedua. Touring itu buang waktu. Ya, kalau dibilang buang waktu sih benar, touring itu emang buang waktu. Sebelum ke situ dulu nih, definisinya dari kurang sehat apa? Nah, sehat itu juga identik dengan olahraga ya teman-teman. Jadi satu kesinambungan tuh antara sehat itu sehat jasmani, sehat rohani juga gitu. Terus touring itu kalau menurut saya, touring itu merupakan sebuah perjalanan yang dimana kita misalnya dari titik A ke titik B atau bahkan ke titik C yang jaraknya itu di atas 100 kilo, itu yang namanya touring setahu saya. Sebenarnya di bawah 100 kilo pun juga bisa dibilang touring sih. Jadi touring itu masih hal umum, mau pakai kendaraan roda 2, mau sepeda, mau motor gitu kan, atau bahkan roda 4 atau lebih bisa dinamakan touring. Jadi itu menurut saya, jadi touring itu masih banyak hal yang umum. Mungkin ada spesifikasinya lebih lanjut sih, yang lebih mengerucut gitu ya. Touring itu apa? Tapi ini identik dengan touring motor. Karena satu kalimat tadi yaitu menghabiskan waktu dan kurang sehat gitu. Oke. Kita masuk ke yang pertama. Membuang waktu, iya tadi benar. Memang namanya perjalanan itu pasti membuang waktu. Capek ya. Oke. Buang waktu tuh sama halnya dong. Teman-teman kalau misalnya olahraga nih, mau sepedaan jarak jauh, pasti juga bakal buang waktu ya. Mau lari pun juga pasti buang waktu. Namanya suatu aktivitas ya, waktu itu bisa jadi korban sebenarnya. Tergantung kita nih manajemennya seperti apa. Balik lagi ke situ. Manajerial waktu. Mungkin ada kerjaan lain, oke. Sampingkan dulu untuk perjalanannya, untuk touringnya, untuk olahraganya, pekerjaan dulu. Tapi ada juga nih yang disambi-sambi. Contohnya kayak saya juga kerjaan sambian aja nih karena freelance ya. Saya sambi, masih bisa saya garap, oke, sambil touring, oke, masih bisa. Terkait waktu tadi ya, touring itu juga kebutuhan orang banyak loh. Jadi bukan cuma sekedar buang waktu juga. Kalau misalnya orang kerja di kantoran nih, atau mungkin susah waktunya ya, cara melampiaskan emosinya yang buat dia bahagia itu dengan cara touring. Mungkin begitu ya. Ada juga tuh yang seperti pengalaman. Jadi orang tuh pengen begini. Ada yang touring menggunakan sepeda, ada yang touring menggunakan motor, ada yang mungkin lari di alam. Tapi kalau lari ya bukan bagian dari touring sih ya. Itu olahraga sebenarnya. Oke. Jadi
touring itu tergantung dengan kebutuhan masing-masing teman-teman. Perjalanan memang tidak bisa dipaksakan. Waktu tadi benar, memang membuang waktu, tapi tidak semua orang waktunya sama. Jadi ada waktu tertentu orang itu memang harus sudah cukup istirahat. Masih bisa berani lanjut nih. Gitu. Kalau saya sendiri, waktu saya touring, saya nggak mau saya touring itu saat kondisi jalanan gelap. Itu saya nggak mau. Karena yang pertama bahaya pasti. Bisa jadi ada kejahatan di malam gelap itu, atau mungkin bisa jadi kena lubang, karena jalan di Indonesia ya kita nggak bakal tahu seperti apa ya. Yang ketiga, bisa jadi kita ngantuk. Itu hal yang paling lumrah lah, karena malam itu sangat-sangat kalau bagi saya, bahkan hampir semua orang perjalanan malam itu kayaknya kurang menyenangkan, kecuali kita nebeng transportasi umum. Oke, itu terkait touring. Oke, untuk yang kedua yang akan kita bahas tadi mengenai kesehatannya nih. Jadi tadi ada kesinambungannya juga. Yang kedua, touring itu kurang sehat. Ini saya bantah ya, saya kurang setuju sih kalau ini. Mungkin ada juga yang mau bantah teman-teman, di kolom komentar silahkan, gak apa-apa nanti. Kalau menurut saya, touring itu malah sehat sih sebenarnya. Nah, definisinya sehat itu tadi apa? Tuh ada banyak tuh. Menurut WHO ada, menurut AI juga ada. Sehat itu sehat mental, sehat fisik, sehat jasmani, sehat rohani. Tuh. Menyangkut emosional juga pasti. Jadi menyangkut kalau nggak salah aspeknya kognitif manusia ya, kalau nggak salah ya, atau psikomotor kognitif kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah tuh saya lupa. Nah, jadi saya nggak setuju kalau touring itu dibilang kurang sehat. Sebenarnya nggak hanya touring, semua aktivitas selain touring pun juga kalau misalnya itu yang dilakukan udah over, itu kurang sehat. Kenapa bisa over? Karena over itu melebihi batas kita nih. Kita kan satu hari itu 24 jam ya, dikasih waktu. Waktu istirahat kita kapan, berapa jam, waktu aktivitas kita berapa jam. Yang identiknya malam itu untuk istirahat. Untuk istirahat, malam itu kondisi gelap ya. Dan subuh, pagi, siang, sore itu untuk beraktivitas. Itu waktu identik yang sebenarnya. Oke, makanya tadi saya bilang saya nggak mau touring malam. Kalau saya nggak mau cari masalah, saya nggak mau cari penyakit gitu ya, karena emang saya menghindari perjalanan yang gelap. Nah, kurang sehat itu memang iya bisa dibilang, tapi saya tetap kurang setuju sih kalau dibilang touring itu kurang sehat, karena itu umum banget ya. Touring itu juga bisa aja sehat, perjalanannya pagi, siang, sore, cukup. Selebihnya malam untuk istirahat. Dan tadi balik lagi, tidak hanya touring, semua aktivitas mungkin olahraga yang dilakukan secara over itu juga akan jadi kurang sehat sebenarnya. Jadi katakanlah kalau misalnya goes, saya nggak mau ngejudge teman-teman yang saat ini lagi senam ultra, yang long ride gitu ya. Itu keren, kalian tetap luar biasa pokoknya. Cuman satu hal, ini agak-agak sedikit mungkin senjang juga nanti, kontroversial mungkin iya. Hati-hati kalau goes long ride, terutama yang kilometernya itu over banget, katakanlah udah di atas 500 kilo, 500 aja udah jauh, 300 aja udah jauh nih. Saya waktu itu Jogja Surabaya ya, yang waktu di YouTube vlog villanya, itu awal-awal banget 2020. Saya ngalamin banget, jadi kita start subuh, finish malaman gitu. Jadi kalau emang udah terlalu over waktunya, udah waktunya istirahat untuk check-in penginapan sebagainya atau apa gitu, jangan dipaksain untuk riding lagi. Kurang tidur itu bahaya, apalagi malam hari. Saya nggak mau menyalahkan teman-teman juga, tapi ada sih beberapa teman-teman yang wah gokil ya, dipaksa nih untuk tidurnya tuh minim banget demi mengejar COT. Itu banyak terjadi. Cuman hati-hati, sesekali dua kali oke lah, ini terlalu beresiko banget. Tapi kalau dilakukan rutin, katakanlah rutin itu kita mau ikut event ini, tapi persiapan latihannya juga mesti yang begini, jangan dong. Ini bahaya banget, kita nggak boleh nih kayak gitu tuh.
jangka pendeknya oke, tapi jangka panjangnya hati-hati. Saya nggak mau bahas ini sampai lanjut karena ini menyangkut kesehatan ya. Saya mesti harus ngobrol sama orang-orang yang ahli di bidang itu. Semoga nanti ada kontennya juga ya. Touring juga sama teman-teman, mau touring pakai mobil, pakai motor gitu ya. Sebaiknya ya kalau emang waktunya istirahat, karena kita mata itu juga kadang butuh waktunya yang namanya merem tuh gitu. Ini juga udah malam nih sebenarnya, kayak cukup 2 poin aja nih sebenarnya. Semoga ada poin tambahan teman-teman yang mau nambahin silahkan, dan ada yang mau ngebantah juga silahkan. Jadi itu tadi yang saya harapkan, jangan membenarkan hal yang salah gitu ya. Salah diucap iya sebenarnya nggak salah, cuman ini secara umumnya masih belum tepat sih. Gitu. Semua aktivitas itu ada plus minus sebenarnya. Jadi ya itu tadi, harapannya ini orang cuma asal ngomong nih. Goes tuh juga sama, lari juga sama. Jadi tergantung kita nih yang manage waktunya gitu teman-teman. Oke, nih sambil minum dulu. Oke, see you next video. Goodbye.